Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bahas tentang stoichiometry reaksi, ya. Nah, ini ada hubungan dengan stoichiometry, berarti ada hubungannya dengan mol. Jadi teman-teman udah harus hafal, udah harus mengingat rumus-rumus molnya, oke? Sesuai dengan data yang ada ya. Oke, kita langsung ke latihan soal saja ya. Nah, teman-teman kalau misalkan untuk mau mendengarkan penjelasannya, nanti teman-teman cek playlist aja. Di situ sebenarnya udah ada penjelasan dan juga rumus-rumus dari molnya, ya, cara menghitungnya. Ini kita langsung mau masuk soal. Nanti ada 2 soal ya, tapi nanti saya akan sambil jelasin juga untuk review sekilas. Oke. Nah, kita masuk untuk soal yang pertama. 6,5 gram logam zinc ya, di sini diketahui AR-nya direaksikan dengan larutan asam fosfat. Reaksinya sudah diketahui. Yang ditanya adalah tentukan massa dari produknya yang dia terbentuk berapa, massa dari asam fosfatnya yang diperlukan berapa, volume gas hidrogennya jika diukur dalam keadaan STP, RTP, dan juga dalam keadaan seperti ini. Oke. Nah, intinya semuanya teman-teman harus hafal rumus molnya. Dan satu lagi yang paling terpenting, kalau teman-teman udah dapat tahu rumus molnya apa, yaitu reaksinya. Oke. Pastikan kalau teman-teman udah menyetarakan reaksinya, karena itu harus setara. Kenapa? Karena koefisiennya itu kita bisa menggunakan sebagai perbandingan molnya. Oke. Jadi jika salah satu zat diketahui dalam persamaan reaksi yang setara, berarti mol yang lain itu kita bisa tentukan berapa nilainya. Oke. Jadi yang pertama kita setarakan dulu reaksinya. Berarti Zn ditambah H3PO4 menjadi Zn 3PO4 2 kali ditambah H2. Oke. Sama satu lagi, teman-teman juga harus sudah bisa ya untuk menyetarakan reaksinya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman untuk cari penyetaraan reaksi juga ada, coba cek aja di playlist lagi. Oke. Jadi untuk menyetarakan reaksi, atom H sama O nya kerjain belakangan ya, bukan C, sorry, H dengan O nya. Di sini zincnya ada 3, ini baru ada 1, berarti ini kita kali 3. Di sini P nya dalam kurung ya kan, ini 2. PO4 ini ingat itu adalah ion poliatomik, berarti ion poliatomiknya di sini ada 2, di sini masih ada 1. Oke, berarti ini kita kali 2. Terus di sini hanya ada 6, di sini baru 2, berarti ini kita kali 3. Sudah selesai. Oke. Nah, kita cek kita punya massa yang ini. Dan ingat lagi rumus molnya. Kalau kita punya massa, kita bisa menghitung mol. Berarti mol sama dengan massa per. Nah, jika yang diketahui adalah unsur, berarti ini adalah massa per AR. Tetapi yang diketahui zatnya itu adalah larut campur abu campur itu adalah senyawa, berarti kita buatnya per mR. Oke, massa molekul relatifnya. Berarti di sini sama dengan 6,5 gram per 65 ya. Berarti di sini ini kan dia gram per mol ya. Nah, berarti sini sama dengan 0,1 mol. Itu adalah nilai mol dari si zinc. Oke. Nah, reaksi kita udah setara. Berarti kita bisa cari mol yang lainnya dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Oke. Kita mulai dari yang A. Kita mau cari berapa banyak zinc fosfatnya, berarti kita harus tahu dulu berapa molnya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya Oke, berarti kita cari rumusnya molnya ya, mol dari zinc sulfatnya tadi. Oke, berarti kita menggunakan perbandingan koefisien. Karena kita mau cari adalah yang ini, yang zinc fosfatnya, berarti kita taruh koefisiennya ini di atas ya. Berarti molnya dari Zn 3PO4 2 kali berarti sama dengan koefisiennya yaitu 1 per. Nah, yang diketahui kan adalah zinc ya, berarti patokan kita itu adalah ke sini ya, berarti pakai koefisiennya. Berarti 1/3 dikali molnya kan 0,1 ya, berarti dikali 0,1 mol. Berarti ini sama dengan 0,1 mol per S ya, per 3 ya kan. Nah, kita disuruh cari massa nih, berarti kita masukin dari rumusnya ini. Berarti kan kalau ditanya massa, berarti mol dikali AR ya, karena ini dia senyawa, berarti dikali MR. Berarti ini sama dengan molnya adalah 0,1/3
mol dikali, nah MR nya diketahui yaitu 385. Berarti ini kalau misalkan teman-teman hitung ya, itu nilainya sekitar 12,83 gram. Oke, nah inilah masanya yang terbentuk. Terus di sini untuk yang B-nya, yaitu berapa massa dari H34 yang diperlukan. Nah, dengan menggunakan perbandingan koefisien yang tadi, kita mau cari mol yang ini. Berarti koefisiennya di atas. Berarti 2 per. Nah, koefisiennya di sini 3. Berarti 2 per 3 dikali molnya si zinc. Berarti dikali 0,1. Oke? Berarti kalau kita disuruh cari berapa massa dari H3PO4, berarti kalau untuk cari massa kan berarti mol dikali dengan MR-nya. Nih, mol dikali dengan MR. Oke, molnya ini berarti sama dengan 0,2 per 3 dikali MR-nya udah diketahui yaitu 98. Nah, kalau ini dikalikan sekitar 6,53 gram. Begitu ya. Oke. Terus untuk yang C. Yang C ditanya adalah berapa volumenya hidrogen dalam keadaan STP dan RTP. Nah, kita buat dulu nih. Ini dalam keadaan STP. Oke. Kita cari. Ini kan yang dicari adalah gini. Nah, perhatikan koefisiennya. Kalau koefisiennya sama, artinya jumlah molnya mereka sama, ya kan? Atau kamu jagokan rumus yang ini juga sama, ya kan? Ini kan 3, ini koefisiennya berarti 3 per. Ini kan koefisiennya 3, berarti 3 per 3 dikali ini molnya 0,1. Nah, sama kan molnya 0,1 mol. Nah, kalau ditanya dalam keadaan STP, teman-teman ingat ya, kalau dalam keadaan STP itu kan rumusnya ini. Kalau kita mau cari mol, kalau dalam STP ya, berarti volume dari gasnya per volume STP. Begitu. Atau volume gasnya per. Nah, ingat, tetapan untuk STP kan berarti 22,4. Ya. Berarti karena disuruh cari adalah volumenya berapa, berarti kan tinggal dikali silang ya. Berarti mol dikali 22,4. Berarti volumenya sama dengan molnya adalah 0,1 mol per dikali. Nah, untuk 1 liter, untuk 1 mol itu kan 22,4 ya. Nih, 22,4 liter untuk setiap molnya. Berarti ini nilainya sama dengan 2,24 liter. Ya, oke. Terus kalau ditanya dalam keadaan RTP, nah teman-teman ingat lagi, rumusnya tetap sama, tapi yang membedakan kan tetapannya ya. Ini volume per volume RTP-nya. Nah, untuk RTP itu kan berarti dia 24,4 ya. Oke. Berarti untuk cari volumenya, berarti molnya. Molnya tadi tetap 0,1 mol karena kan kita udah hitung ya. Dikali, nah ini 24,4 liter per molnya. Berarti sama dengan jadinya 2,44 liter. Oke. Nah, satu lagi. Teman-teman harus ingat nih, bisa membedakannya ya. Kan kalau dia dalam keadaan STP itu kan dia itu dalam keadaan suhunya 0 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, dan dia 1 atm. Sedangkan kalau RTP ya kan itu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, jika dia kondisinya bukan di antara yang dua ini, berarti kita menggunakan persamaan gas ideal. Nah, ini diketahui yaitu dalam keadaan 19 cm Hg dan 27 derajat Celcius. Berarti bukan keadaan STP dan bukan RTP. Oke, berarti kita menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT-nya. Nah, tekanan harus dalam satuan atm. Berarti kita ubah. Oke, ingat 1 atm sama dengan 76 cm Hg atau sama juga dengan 760 mm Hg. Nah, berarti kan kalau kita punya 19 cm Hg, berarti kan tinggal dibagi aja ya dengan 76 ya. Nih, berarti ini sama dengan nilainya adalah 0,25. Oke, berarti 0,25 atm. Dan ingat satu lagi, suhu di sini harus dalam kesatuan Kelvin. Berarti untuk mengubahnya tinggal ditambah aja ya. Berarti 27 derajat Celcius ditambah 273. Ya, berarti sama dengan 300 Kelvin. Kita disuruh cari volume. Berarti kan volume sama dengan nRT per P.
molnya kita tadi kita udah hitung, yaitu 0,1 nih. Berarti 0,1, ingat tetapan gas ideal ya, yaitu 0,082. Suhunya ini 82, suhunya 300 dibagi ini 0,25. Udah? Jadi kalau teman-teman udah hitung ini, itu nilainya sekitar 9,84 liter. Oke, paham ya? Jadi nanti teman-teman cek lagi, perhatikan yang ditanya itu apa dan yang sudah diketahui itu apa, supaya kita bisa gampang untuk menghitungnya ya. Oke, untuk soal yang kedua, itu soal yang terakhir ya, karena kita cuma punya 2 soal. Gas butuna memiliki jumlah molekul. Nah, ingat rumus mol itu kan ada juga jumlah molekul ya. Oke, ingat tetapan Avogadro. Begitu. Jadi ini katanya sebanyak ini jumlah molekul butuna direaksikan dengan oksigen. Oke, ini dia berdasarkan persamaan reaksinya gini ya. Yang ditanya volume gas oksigen jika diukur dalam keadaan STP, massa karbon dioksida yang dihasilkan, jumlah molekul air yang dihasilkan. Oke, ingat seperti yang tadi kita setarakan reaksinya dulu. Berarti C4H8. Oke, sorry, ini bukan butuna ya, ini butena. Ini ena ya, ini butena. Jadi C4H8 ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O ya. Di sini C-nya 4, di sini 1, berarti dikali 4. Hanya 8, di sini baru 2, berarti ini dikali 4. O-nya di sini 8, ini 4, 12, berarti ini 6. Oke? Nah, ini diketahui jumlah partikelnya. Nah, teman-teman ingat, untuk 1 mol ya, zat itu dia memiliki jumlah partikelnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, ini partikelnya. Jadi nanti teman-teman lihat lagi, partikelnya itu bisa dalam bentuk atom, ion, atau molekulnya. Berarti ingat, berarti kalau segini, berarti ini berapa mol? Begitu kan? Kalau kita jadikan ke rumus, berarti mol sama dengan nih, jumlah partikel dari suatu zat itu dibagi dengan ini. Ya, 6,02 ini disebut juga dengan bilangan Avogadro-nya. Oke, berarti di bilangan Avogadro biasanya singkat dengan L. Nih, berarti molnya sama dengan jumlah partikelnya diketahui adalah 1,204 dikali 10 pangkat 23 per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini coret, berarti ini sama dengan 0,2 ya. Oke, 0,2 mol. Nah, ini nilainya nih, nilainya 0,2 mol. Nah, perhatikan perbandingan koefisiennya. Ini kan 1. Nah, jadi kalau kita disuruh cari oksigen, ini kan 6. Berarti tinggal dibandingkan aja ya. Untuk 1 di koefisiennya 0,2. Berarti 6-nya berapa? Berarti dikalikan dong. Oke. Atau kamu jadikan ke rumus, berarti 6/1 dikali 0,2. Begitu kan? Berarti sama dengan 1,2 mol. Ini berarti dikalikan ke sini, berarti ini sama dengan 0,8 mol. Caranya sama. Ini juga 0,8 mol. Oke, yang ini yang diketahuinya. Oke. Yang ditanya adalah jumlah volume gas oksigen. Berarti pakai rumus yang tadi. Berarti volume ini untuk yang A ya. Oksigen dalam keadaan STP, berarti tadi mol dikali 22,4 ya. Berarti sama dengan molnya oksigen tadi 1,2 mol dikali 22,4 liter per molnya. Berarti ini yang ditanyakan mol oksigen ya dalam keadaan STP. Berarti nanti tinggal dikalikan aja. Pokoknya intinya teman-teman udah paham bagaimana cara mencari perbandingan molnya, maksudnya berapa molnya kalau diketahui salah satunya. Oke, berarti nilainya ini adalah 26,88 liter. Oke, terus yang kedua adalah massa. Oh ya, ini ketinggalan. MR dari CO2 sama dengan 44
4 ya. Oke. Massa karbon dioksida yang dihasilkan. Oke, berarti yang tadi ingat lagi rumusnya. Mol itu kan sama dengan massa per mr ya. Berarti kalau ditanya adalah massa, berarti dia mol dikali mr ya. Molnya adalah 0,8 ya, 8,8 mol. mr-nya adalah 44 gram per mol. Berarti ini sama dengan 35,2 gram. Oke. Terus untuk C-nya, yang ditanya adalah jumlah molekul air. Nah, berarti yang ini kita masuk ke rumus quiz nih. Nah, kalau kebalikan ya, kalau tadi kan gas butena yang diketahui itu adalah jumlah molekulnya, sedangkan di sini yang untuk yang C-nya yang ditanya jumlah molekul airnya berapa, gitu. Berarti kita cuma balikin rumusnya aja ya. Berarti kalau ditanya jumlah partikel dari H2O, berarti sama dengan molnya dikali dengan Avogadro, ya kan? Berarti di sini 0,8 mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti ini 48,16 kali 10 pangkat 22. Nah, atau diubah 4,816 kali 10 pangkat 23 juga bisa. Jadi nanti menyesuaikan aja sesuai dengan jawaban yang tersedia. Kalau misalkan pilihan ganda ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan yang stoikiometri reaksi. Ya, diulang-ulang, dikerjakan soalnya supaya nanti bisa. Oke, ketelah tugasnya. Bye bye.